Hari ini sudah siap mau belajar? Siap. Oke, sebelum kita belajar pada hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya. Siapa ketua kelasnya? Ya, Wiwin. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, tadi kan sudah berdoa. Jadi sekarang Pak Guru mau absen kalian ya. Jadi sekarang dengarkan namanya kalian dan jawab hadir. Iya, Pak. Nela Hadir, Pak. Wiwin Nuhadra, Irisna, Hadir, Pak. Hastilangane, Hadir, Pak. Claudia Tiga, Hadir, Pak. itu semua ya. Hadir, Pak. Oke, kalau ada semua alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Jadi Pak Guru punya semangat ya, tapi versi baru. Ini Pak Guru dapat di Instagram. Oke, dengarkan ya. Sebelum kalian melakukan, Pak Guru dulu ya. Contohkan. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha la. Aha aha semangat. Oke, sudah mengerti semangatnya? Oke, kita ulang ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha la. Aha aha semangat. Oke, sudah semangat semua kan? Hari ini kita sudah siap untuk belajar. Oke, Pak Guru mau tanya sebelum kita belajar. Kalian sudah belajar kan minggu lalu tentang permasalahan atau perubahan di lingkungan yang ada di sekitar kalian. Sekarang Pak Guru mau tanya sebelum masuk pelajaran. Nah, kalian sekarang tinggal di mana? Di Kendari. Kota Kendari. Kalau Pak Guru mau tanya, Nela tinggal di bagian mana Kota Di Kendari? Lepo-Lepo, Pak. Lepo. Di Lepo-Lepo itu apakah ada permasalahan lingkungan yang terjadi di Lepo-Lepo tersebut? Ada, Pak, biasa banjir. Oh, banjir ya. Kalau yang lain bagaimana? Saya tadi hari masih ke banjir. Oh, banjir juga ya. Kalau kalian di tempat lain ada ya? Iya. Berarti lingkungannya baik. Iya, Pak. Kalau sampahnya di sana apakah sudah bersih atau banyak sampah di sini? Banyak Silakan. disebabkan. Jadi itu disebabkan karena dari manusia, Manusia. dari kebiasaan manusia yang membuang sampah. Sampah. Oke, sebelum kita belajar, Pak Guru akan putarkan video ya. Nah, ini video tentang permasalahan lingkungan, ya. Sekarang perhatikan ya videonya. Ya, Pak. Ini lihat ya, yang ada di Teluk Kendari dipenuhi dengan sampah itu. Lokasi yang berada di sekitar Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara begitu memprihatinkan. Tidak heran berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Jurnal Jumway lewat jurnal sainsnya tahun 2012 silam menyebutkan Indonesia sebagai negara penyumbang sampah kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok. Selain mengganggu estetika teluk, sampah plastik ini juga mengganggu kelangsungan hidup ikan dan biota laut di dalamnya. Sayang, belum ada data pemerintah kota terkait sampah plastik yang saat ini mencemari Teluk Kendari. Berdasarkan cara dan gerakan pembersihan sampah plastik di teluk seluas 19,05 km persegi ini dilakukan berbagai pihak.
tadi itu. Kesadaran masyarakat tidak ada. Kemudian apalagi selain itu kesadaran, masyarakat masih menggunakan plastik yang begitu banyak. Nah, kemudian mereka buang di sembarang tempat sehingga menyebabkan lingkungan menjadi Rusak dan kotor. Jadi hari ini kita akan belajar tentang permasalahan lingkungan ya. Permasalahan lingkungan. Jadi hari ini kita akan belajar di bab 8 tentang bumi sayang, bumi malang di bagian topik C, permasalahan lingkungan dan penyebabnya. Sekarang buka bukunya halaman 120. Sudah dibuka semua? Oke. Nah, coba sekarang buka bukunya ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita dan bagaimana apa sih penyebab dari permasalahan itu. Oke, sebelum kita belajar Pak Guru akan menjelaskan materi pembelajaran tentang permasalahan lingkungan dan penyebabnya. Silakan dilihat ya materinya ya. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami adanya permasalahan lingkungan yang ada di bumi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami penyebab masalah pada lingkungan. Dan ketiga, peserta didik mampu memprediksi dampak kerusakan lingkungan terhadap kondisi sosial, masyarakat, dan ekonomi. Sebelum kita membahas materi, Pak Guru punya materi pembelajaran ini ya dalam bentuk video. Silakan disimak ya videonya ya. Hey kids, welcome to today's class. Pada ini kita akan membahas topik C, permasalahan lingkungan di belajar hidup. Tujuan pembelajaran merupakan identifikasi permasalahan lingkungan di bumi. Yang kedua, mampu memahami penyebab permasalahan lingkungan. Yang ketiga, mampu memprediksi dampak kerusakan lingkungan.
dia keempat. Di situ tadi ada Kelly, ada India dan kita. Kelly di situ dia tinggal di daerah apa tadi situ dia? Belum tahu? Daerah industri. Coba kalian temukan tadi permasalahan apa yang ditemukan oleh Kelly dalam video tersebut. Banyak limbah. Ya, hanya limbah. Bagus. Apa lagi? Ternyata di airnya itu mengalami pencemaran ya, namanya pencemaran air. Jadi air di situ sangat buruk ya. Kemudian Ija tinggal di mana tadi? Tinggal di daerah pertambangan. Ternyata dia mengamati ternyata tanahnya mengalami pencemaran. Ini disebabkan karena apa? Tadi apa ya? Ada yang tahu? Jadi ini disebabkan karena masyarakat sering membuang sampah sembarangan dan membuang limbah yang ada di tambang air sekitar lingkungan Ija tinggal. Sedangkan kita tinggal di daerah perkotaan, yang mana di perkotaan tersebut terdapat banyak polusi baik dari kendaraan maupun dari pabrik-pabrik. Jadi dari video tersebut kita dapat memahami tentang penyebab-penyebab permasalahan lingkungan dan bagaimana cara kita solusi, bagaimana cara kita supaya lingkungan kita menjadi bersih. Oke, sekarang kalian sudah mengerti semua kan? Oke, ada pertanyaan? Reboisasi adalah bagaimana kita menanam pohon yang sudah gundul. Gunanya apa? Untuk menyerap air ke dalam tanah supaya tanahnya tidak longsor seperti itu. Oke, bagus Bina ya. Sekarang siapa lagi mau bertanya? Oke, kalau ada pertanyaan, Pak Guru punya KPD ya, untuk kalian kerjakan. Ya. Sebelum mengerjakan LKPD, Pak Guru akan bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok 1 itu Vina dan Lilin. Dan kelompok 2 Vida sama Asti. Dan kelompok 3 itu Nela. Oke, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Nah, yang kelompok 1 itu adalah di situ ada gambar permasalahan lingkungan dan kalian cari penyebabnya, kalian hubungkan yang mana kira-kira cocok antara gambar dan penyebabnya. Sedangkan yang kelompok kedua nanti dia akan membuat diagram alur. Jadi dia buat diagram alur kayak begini. Bagaimana ini alur, Pak? Misalnya ini ya, kalau contohkan ya. Ini kerusakan dan ini menjadi permasalahannya kan. Nah, nanti kalian buatkan alurnya. Di sini ada penyebabnya. Ini penyebab sini ya. Dan sini dampaknya, apa dampaknya? Nah, kemudian kalian bahas ya, situ ya, kalian turunkan apa dampaknya. Kalian tuliskan di bawah ya. Nah, sedangkan kelompok 3 di situ ada permasalahan di dalam berita ya. Nah, di situ ada dikendari volume sampah meningkat. Nah, nanti kamu baca teks tersebut, kemudian diskusikan bersama kelompokmu untuk merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan di atas. Oke? Nah, kemudian tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Sudah paham ya? Ya, Pak. Sedangkan kelompok 1, kamu ngerti kelompok 1? Sudah. Oke. Ini
Banyak yang KPD-nya koran. Tadi terbang Ini revisi jatuhnya. mau bikin kan jenis nih pemalas. Iya, kesempatan batas. Situ kan. Aku bikin kan ah, love you. Bukan. Kalau yang untuk kertas silakan minta ya. Pak Guru ya. Ada yang untuk kertas kan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, sudah siap semua? Udah. Kelompok 3 Pak. Sekarang Pak Guru panggil kelompok 3 dulu ya. Oke, kelompok 3 silakan ke depan. Yang lain itu mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh temannya dan menanggapi kalau ada tanggapan yang kalian ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul itu dikendari volume sampah meningkat. Pertanyaannya itu carilah solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan di atas. Solusinya itu dari teks yang kami baca, yang pertama edukasi dan kesadaran masyarakat, yang kedua itu pengelolaan sampah, yang antaranya itu menyediakan bak sampah atau gotong royong antar masyarakat, yang ketiga itu program daur ulang, yang keempat penggunaan produk ramah lingkungan, yang terakhir itu kerjasama dengan pemerintah. Ya, sangat bagus sekali ya. Jadi caranya adalah tadi apa yang pertama? Yang pertama Kesadaran atau memberikan sosialisasi tentang sampah. Oke, cukup ya. Beri tepuk tangan buat kelompok. Bertanya, Pak. Oke, silakan bertanya. Kelompok 1. Pak, untuk program apa tadi ramah lingkungan itu contohnya apa Pak? Program dari ramah lingkungan daur ulang. Bukan dari ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan itu contohnya penggunaan produk yang bisa didaur ulang. Ya, bagus ya. Tepuk tangan buat kelompok 3 dan kelompok 1. Silakan yang lagi. Oke, sekarang kelompok berapa lagi ya? 2 Pak Guru. 2. Aduh. Mau bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini buatlah diagram lalu berdasarkan judul permasalahan dan informasi yang ada dalam lembar PPD. Judulnya itu adalah dampak kerusakan hutan terhadap kondisi sosial masyarakat dan ekonomi. Jadi di sini kami membuat diagram dampak kerusakan hutan yang dimana penyebabnya adalah pohon ditebang. Terus dampaknya jika pohon ditebang itu dari hutan itu hilangnya habitat hewan. Yang kedua itu mengganggu keseimbangan ekosistem. Terus yang ketiga itu tanah longsor dan juga banjir. Tentang penyebab dari kerusakan hutan. Jadi di situ ada penyebabnya adalah dari manusia yang tidak bertanggung jawab, yang menebang pohon sembarangan ya. Nah, untuk keperluan apa tadi? Keperluan pembangunan, industri dan pertanian. Kemudian dampaknya tadi ada dampak sosial, dampak masyarakat, dan dampak ekonomi. Jadi akan menyebabkan bencana Longsor, kehilangan dan kesedihan. Oke, mungkin cukup dari kelompok 2 ya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 atau 3? Oke, cukup. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, sekarang kelompok terakhir, kelompok apa ya? Kelompok 3. Yang kelompok 1 ya.
kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah plastik yang tidak mudah terurai. Gambarnya pada gambar nomor 1. Gambar ketiga, polusi udara dari industri, kurangnya kontrol terhadap emisi gas buang. Gambar nomor 3. Habis itu yang keempat, sampah plastik di laut, pencemaran laut. Pada nomor 4. Itu yang kelima, limbah bukan industri, limbah rumah tangga. Pada gambar yang terakhir. Oke, benar semua ya. Nah, jadi bagus ya. Jadi buat kelompok 1. Oke, kembali ke tempat duduknya. Oke, saya akan memberikan hasil dari tugas kalian. Alhamdulillah kalian sudah memberikan prestasi dengan begitu baik. Kalian menjawab tugas-tugas yang diberikan. Oke, beri tepuk tangan buat semua kelompok. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang permasalahan lingkungan dan dampaknya ya. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, coba kalian sebutkan tadi permasalahan lingkungan dan penyebabnya. Coba sebutkan salah satunya. Oke, dampak hutan. Apa dampaknya? Dampaknya akan terjadi longsor, terus apa lagi? Banjir, Kehilangan habitat. habitat hewan. Oke, benar sekali. Bagus pasti. Oke. Ada lagi selain Wibin? Pencemaran sampah. Penyemaran sampah. Iya, bisa penyemaran lingkungan disebabkan karena Sampah manusia. Akibat banjir. Banjir. Jadi sampah lagi ya. Nah, jadi sampah itu membuat permasalahan lingkungan menjadi besar. Nah, oke, masih ada Polusi. polusi udara yang terjadi di daerah perkotaan. Kemudian bagaimana cara atau solusi kita untuk mencegah terjadinya permasalahan lingkungan? Ada yang bisa menjawab? Ya, mendaur ulang. Itu supaya kita mengurangi sampah. Selain mendaur ulang apa lagi? Menjual sama pemulung. Ya, bisa kita menjual sama pemulung juga ya. Nah, Terus pemulung dapat apa? pemulung kemudian dia jual sama Guru saya pengelola mau supaya sampahnya diubah menjadi suatu produk lagi ya. Oh, kalau misalnya seperti aluminium. Ya, itu dari sampah-sampah kotoran yang diambil pemulung kemudian diolah kembali menjadi sebuah barang. Jadi hari